Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan jaringan lokal area network sebagai monitoring pembelajaran di Laboratorium Komputer SMK Binus Bukit Tinggi yang disusun oleh Romario. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama kita siapkan adalah komputer, lalu kabel UTP, crimping tools, terus konektor EJ45 dan LAN tester. Terakhir, hub. Setelah kita siapkan alat dan bahan, selanjutnya kita kerjakan langkah perancangan atau memasang kabel lokal area networknya. Langkah pertamanya yaitu kita kupas dulu kulit dari kabel UTP. Setelah kita kupas, kita susun warna dari kabel UTP tersebut sesuai dengan susunan warna kabel strike. Setelah kita susun, kita samakan ujungnya seperti di video gambar yang kedua. Setelah tersusun rapi, baru kita pasangkan ke EJ45. Setelah itu kita kompres menggunakan crimping tools. Setelah itu kita lanjutkan dengan pengujian kabel lainnya yang berfungsi untuk mencek apakah kabelnya sudah tersusun dengan benar dengan cara melihat lampu indikator yang hidup di LAN testernya. Setelah pemasangannya berhasil, kita lanjutkan dengan pemasangan kabel ke switch atau hub. Selanjutnya, pengaturan IP address untuk perancangan local area network. Di sini ada dua komputer. Yang pertama, untuk server kita setting IP-nya. Di sini kita pilih Ethernet karena di sini menggunakan Windows 8. Lalu pilih Properties. Setelah itu kita pilih TCP/4. Lalu kita centang Use Following IP Address. Di IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Setelah itu untuk subnet masknya kita isi default aja. Setelah kita isi, kita okekan, lalu close, dan kita masukkan IP untuk komputer server dengan cara yang sama. Open network, lalu local area network, lanjut properties. Setelah itu kita pilih IP4 juga, lalu kita centang use following IP address. Di sini untuk klien kita isi 1.2. Setelah itu subnet masknya default. Setelah IP-nya kita buat di antara server dan klien, kita cek konektivitasnya dengan CMD. Di CMD kita ketikkan ping, lalu IP dari server. IP server yaitu 192.168.1.1, lalu enter. Jika tampil reply seperti ini, seperti yang tampil di layar, berarti kliennya sudah terhubung ke server. Jika sudah terhubung, lalu kita buka aplikasi NetSupport School-nya, lalu kita pilih room yang akan kita pakai. Biarkan server atau aplikasi NetSupport-nya membaca kliennya. Di sini sudah terbaca klien yang terhubung atau yang berada di dalam room tersebut. Lalu kita double klik untuk meremote atau melihat dan mengendalikan komputer server tersebut. Di sini kita lihat di komputer server juga terlihat apa yang dibuka pada komputer kliennya, dan juga bisa dikendalikan dari server dan klien. Itulah untuk setting IP dan setting net supportnya. Lalu yang selanjutnya instalasi aplikasi net support. Langkah pertamanya yaitu kita sediakan dulu aplikasi net support school-nya, lalu kita jalankan file exe. Setelah kita jalankan, akan tampil seperti di layar. Lalu kita klik next. Di sini
adalah halaman untuk persetujuan. Karena itu kita pilih accept dan kita klik next. Di sini untuk halaman lisensi informasi, kita isi datanya dan kita next. Di sini di situ tipe ada 4 pilihan. Yang pertama student. Yang student ini kita instalkan untuk komputer klien. Tutor kita instalkan untuk server. Karena di sini yang kita butuhkan cuma 2. Jadi yang saya jelaskan cuma antara student dan tutor. Setelah kita pilih tutor, kita klik next. Lalu di sini adalah room identifikasi. Di sini berfungsi supaya saat masuk aplikasi server bisa langsung membaca klien yang berada di dalam roomnya. Setelah itu kita klik next. Lalu di sini kita tinggal klik install. Setelah install selesai, kita klik finish. Inilah potret atau screenshot dari tampilan NetSupport School yang server telah dapat memonitoring komputer kliennya. Setelah ini kita lanjutkan untuk mentes komputer kliennya dari server. Kita buka aplikasi NetSupport dari server. Lalu setelah itu biarkan aplikasinya membaca server yang terhubung di room labor 2 tersebut. Setelah komputer server membaca komputer klien yang terhubung di dalam room tersebut, maka akan tampil tampilan desktop dari klien pada komputer server seperti di video ini. Inilah ada tampilan server yang dapat memonitoring klien yang terhubung di dalam ruangannya. Baiklah. Di sini dapat kita lihat ada komputer klien yang membuka aplikasi game, yaitu ada permainan catur. Dia buka. Di sini bisa kita remote atau kita monitoring apa yang dikerjakan siswa pada komputernya. Di sini bisa langsung kita remote langsung komputer kliennya dengan kita double klik, lalu dapat kita kendalikan sehingga kita dapat mengclose apa yang dibuka komputer kliennya. Seperti di video, kita bisa mengeluarkan aplikasi game dan kita bisa menggerakkan komputer kliennya dari server. Sekianlah presentasi dari perancangan jaringan lokal area network dan monitoring pembelajaran di labor komputer SMK Binus Bukit Tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.